Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah film yang berjudul Killer Book Club yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan 8 orang yang bertahan hidup dari seorang badut pembunuh yang meneror dan menghabisi mereka satu persatu. Lantas, bagaimana kisah selengkapnya? Kalau begitu kita langsung saja ke alur filmnya. Berawal dari seorang gadis yang dengan teganya membunuh ibunya. Gadis tersebut membunuh ibunya dengan membakarnya. Entah apa yang terjadi sehingga si gadis tersebut dengan teganya melakukan itu. Selang 6 tahun kemudian, ada seorang wanita bernama Angela. Dia adalah seorang penulis novel horor yang telah sukses merilis karya pertamanya. Selain itu juga ia memiliki sebuah klub buku bersama teman-temannya. Klub buku tersebut terdiri dari Angela, seorang penulis novel, Koldo, seorang influencer media sosial, sepasang kekasih Sarah dan Ray, Eva, pekerja paruh waktu di perpustakaan, Sebas, dan juga Virginia. Mereka semua adalah mahasiswa dari Fakultas Sastra. Angela juga menjalin sebuah hubungan dengan seorang pria di luar kampusnya, yaitu bernama Nando yang bekerja di bar. Lalu pada saat Angela berada di kampusnya, ia mendapat sebuah video yang sedang ramai diperbincangkan oleh teman-temannya, yaitu video tentang badut pembunuh yang sedang menyerang korban. Tentu saja video tersebut hanyalah sebuah prank atau lelucon. Setelah itu, Angela mengajak Nando untuk mengikuti pertemuan klub bukunya di suatu tempat di kampusnya. Di pertemuan tersebut, mereka ingin membahas mengenai buku tentang badut pembunuh. Di buku itu menjelaskan mengenai fobia terhadap badut. Sebas meminta pendapat teman-temannya mengenai buku tersebut. Apakah buku tersebut menyeramkan atau tidak? Lalu Nando berpendapat bahwa bukunya kurang dalam segi cerita, sehingga tidak menimbulkan hal yang menyeramkan mengenai si badut pembunuh. Dan yang lainnya juga berpendapat lebih menyeramkan akun-akun yang membagikan foto dan video tentang badut pembunuh. Lalu Sebas yang mendengar pendapat Nando, menurut Sebas ceritanya cukup menyeramkan apabila menggunakan sedikit imajinasi. Nando yang pendapatnya dibantah oleh Sebas pun tidak terima dan menganggap Sebas tidak menyukai Nando dikarenakan Nando merupakan orang luar yang kehadirannya tidak diinginkan. Selain itu juga Nando menganggap Sebas menyukai Angela. Maka dari itulah Sebas membantah pendapat Nando. Terjadilah ketegangan di antara Nando dan Sebas. Qué puto mal rollo. Pues que encontrarse uno de estos sí que da miedo, ¿eh? Hacen fotos con los globitos y la cara de psicópata. Sí, se inspiran en John Wayne Gacy. Muy bien. ¿Si puedes saber por qué defiendes a tu colega el empollón? ¿No ves que se ha rayado porque esto es? Nando no te ha dicho eso. Selepas itu, Angela meminta maaf mengenai perilakunya Nando ke Sebas. Sebas pun memaafkannya. Lalu Sebas menanyakan ke Angela mengenai penulisan novelnya yang sedang dibuat oleh Angela. Angela sedang berada di dalam kebuntuan untuk melanjutkan penulisannya. Ia belum menemukan inspirasi untuk melanjutkan penulisan novelnya. Sebas yang mengetahui itu menawarkan bantuan jika Angela membutuhkannya. Angela pun berterima kasih dengan hal itu. Akan tetapi Angela masih percaya bahwa ia mampu menyelesaikan penulisan novelnya sendiri. Terlebih pada 6 tahun yang lalu, Angela juga sudah pernah menulis novel dan novelnya pun laris di pasaran. Kemudian, sesampainya di rumah, Angela menulis email ke profesornya yang bernama Crucedo untuk meminta pendapatnya mengenai bab-bab awal penulisannya. Namun Angela berubah pikiran dan tidak jadi mengirim pesan tersebut. Keesokan harinya, Profesor Crucedo memberitahu ke Angela bahwa ia menerima kiriman email yang Angela kirim dan ingin mendiskusikan mengenai penulisan yang dikirimkan di ruangannya. Setelah berada di ruangannya Profesor Crucedo, Angela merasa ada yang aneh.
karena dirinya merasa bahwa ia tidak mengirim email tentang penulisannya. Namun Profesor Crucedo meyakinkan Angela bahwa ia benar menerima kiriman email dari Angela. Di tengah diskusi di antara mereka, Profesor Crucedo menunjukkan gelagat yang aneh. Ia mulai merayu Angela dan ingin mencicipi apem milik Angela. Angela yang tidak menyukainya menendang Profesor Crucedo hingga profesor tersebut marah dan mengancam Angela untuk tidak memberitahukan ke orang lain. Sehabis apa yang dialami Angela, teman-teman Angela ingin membalaskan perbuatan si profesor dengan menakut-nakuti menggunakan kostum badut. Mereka melakukan itu dikarenakan terinspirasi dari video viral yang dilakukan oleh badut pembunuh. Mereka pun mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan. Lalu mereka mengatur siasat untuk menjebak Profesor Crucedo agar bisa diajak ketemuan. Angela pun mengirim sebuah pesan dan mengajak profesor untuk ketemuan pada malam hari di kampus mereka. Kemudian ketika profesor berhasil dijebak, aksinya pun dimulai. Teman-temannya Angela semua sudah berkostum badut untuk menakut-nakuti dan memberi pelajaran ke profesor. Lalu dimulailah aksinya. Salah satu badut pun datang menemui profesor. Profesor yang melihat itu pun ketakutan dan melarikan diri dari para badut yang menakutinya. Dan pada saat itu, ada satu badut yang menghantam si profesor hingga profesor terluka. Dengan luka yang diterima oleh profesor, tanpa sengaja ada kejadian yang menewaskan si profesor dikarenakan si profesor jatuh dari lantai atas dan tubuhnya menancap di sebuah patung. Kemudian, Angela yang bertemu dengan profesor sebagai orang terakhir menyalahkan dirinya sendiri dikarenakan ia tidak sengaja mendorong si profesor hingga terjatuh. Melihat insiden tersebut, mereka semua yang terlibat menjadi panik dan mereka memutuskan untuk menjaga insiden tersebut dan melupakan apa yang telah terjadi, menjadikan peristiwa kematian si profesor sebagai rahasia di antara mereka, dan mereka membuat sebuah perjanjian untuk memberlakukan seolah-olah semua hal itu tidak pernah terjadi. No vamos a volver a hablar de ello. Vamos a jurarlo. Lo juro. Lo juro. Lo juro. Lo juro. Lo juro. Esto no ha pasado. Keesokan harinya setelah peristiwa kematian Profesor Crucedo, banyak pemberitaan mengenai kematian profesor dan kematiannya dianggap sebagai kecelakaan dikarenakan si profesor mengalami stres dan mengakhiri hidupnya sendiri selepas bercerai dengan istrinya. Kemudian Angela dan teman-temannya mendapat sebuah link situs online dari seseorang yang tidak dikenal. Orang ini menjuluki dirinya sebagai Mad Clown. Mad Clown telah menulis sebuah novel yang menggambarkan tentang peristiwa kematian Profesor Crucedo. Mad Clown juga mengenalkan beberapa karakter utama yang merupakan gambaran dari 8 orang yang berada di peristiwa kematian Profesor, yaitu Angela dan teman-temannya. Dan setiap babnya akan ada cerita kematian dari 8 orang tersebut. Dan untuk sekarang ini, Mad Clown selaku penulis baru memberikan bab pertamanya sebagai pendahuluan tentang kematian si profesor. Selanjutnya, ia akan menuliskan kematian 8 orang tersebut. Angela dan teman-temannya pun ketakutan dan mulai mencurigai satu sama lain, dikarenakan hanya mereka sajalah yang mengetahui tentang kematian si profesor. Kemudian setelah mendapat link tersebut, Angela mendapat gangguan dari khayalannya mengenai badut pembunuh. Dan itu sempat mengganggu aktivitasnya. Traga sus propias vísceras hasta que la sangre le cae por la cuenca. Lalu Mad Clown mengirim sebuah lanjutan penulisan novelnya. Kali ini masuk ke bab kedua yang menggambarkan tentang kematian anak nakal. Anak nakal yang dimaksud adalah Virginia. Di bab kedua ini, Mad Clown menceritakan bagaimana Virginia diburu oleh seorang badut setelah Virginia memutuskan meninggalkan kampusnya dan pulang ke rumah untuk menyelamatkan diri.
Namun sayangnya Virginia berhasil ditemukan oleh si badut dan badut tersebut memburu Virginia ke sebuah bangunan kosong dan pada akhirnya si Virginia tewas dibunuh oleh si badut. Angela dan teman-temannya yang membaca tulisan tersebut pun mencari keberadaan Virginia dan mereka tidak menemukan Virginia, melainkan mereka menemukan sebuah tulisan di sebuah bangunan kosong sesuai yang diceritakan oleh Mad Clown. Tulisan tersebut menyatakan bahwa kisahnya pun bersambung. Kemudian klub buku Angela pun berkumpul membahas mengenai hilangnya Virginia. Mereka berinisiatif untuk mencari pelaku yaitu si Mad Clown. Mereka pun mulai berencana untuk mencari pelaku dengan melihat orang yang sering membaca buku horor di perpustakaan karena mereka menganggap si pelaku kemungkinan adalah mahasiswa di kampus mereka dan si pelaku terinspirasi dari cerita-cerita horor. Mereka pun melidiki satu persatu orang yang kemungkinan adalah si pelaku. Di tengah-tengah penyelidikan, Angela mendapat pesan dari Mad Clown. Di dalam pesan tersebut, Mad Clown tengah mengawasi Angela. Angela pun merasa ketakutan dan tiba-tiba ada badut muncul dan ingin membunuh Angela. Badut itu pun mengejar Angela hingga Angela ketakutan. Beruntungnya Angela ditemukan oleh Nando. Nando tiba-tiba datang menemui Angela. Namun sayang kehadiran Nando membuat klub buku itu curiga dengan Nando sehingga Nando pun diusir oleh mereka. Que lo único que quieren ellos es que pienses que soy yo. ¿Puedes venir un momento a hablar? Mejor que te pires, tío. Selanjutnya, Mad Clown mengirim bab ketiga tentang kematian orang gila yang menggambarkan Ray. Ray pun dibunuh oleh badut di luar bar tempat Nando bekerja. Sebelumnya, Ray sempat bersitegang dengan Nando. Ray menuduh Nando adalah si badut. Lalu ketika Ray lengah dan berada di luar bar, muncullah badut yang ingin membunuh Ray. Ray pun berhasil dibunuh oleh si badut dan Mad Clown menuliskan kematian Ray di bab ketiga di novelnya. Capítulo 3. La muerte del pirado. Pudo ver mi sonrisa de felicidad mientras le salían las tripas. Dengan kematian Ray, Angela dan teman-temannya pun segera menuju ke sebuah tempat yaitu di kolam renang yang sudah tidak terpakai. Mereka ke tempat tersebut mengikuti tulisan yang diberikan oleh Mad Clown bahwa jasadnya Ray dibakar di tempat tersebut, sehingga mereka ingin mencari jasadnya Ray. Namun mereka tidak menemukan jasadnya Ray, melainkan sebuah tulisan yaitu bersambung. Oye, aquí hay algo. Setelah kematian Ray, Koldo memanfaatkan kondisi ini untuk meningkatkan pengikutnya di sosial media dengan mendukung si penulis novel yaitu Mad Clown. Dia bahkan mengajak pengikutnya untuk memberikan pendapat tentang korban selanjutnya. Dan korban selanjutnya adalah si pahlawan yang menggambarkan Angela. Menanggapi itu, Sebas mengajak Angela untuk bersembunyi di suatu tempat yang aman agar si pembunuh itu tidak menemukan Angela. Lalu di tempat tersebut, Sebas memberitahu ke Angela bahwa dirinya telah mengetahui akun media sosial si Mad Clown. Di akunnya, Mad Clown mengikuti atau memfollow seseorang yang bernama Alicia. Di sini, Angela mengungkapkan ke Sebas bahwa penulisan novel pertamanya yang sudah dirilis berdasarkan dari kisah nyata, yang merupakan kisah seorang gadis bernama Alicia. Angela mengungkapkan bahwa ia memiliki hubungan dengan seorang gadis bernama Alicia secara online. Dan di masa kebuntuannya dalam menulis sebuah novel, Angela telah memanfaatkan kehidupan Alicia sebagai bahan tulisannya. Di kehidupan Alicia, Alicia selalu disiksa oleh ibunya untuk membaca buku. Bila Alicia berhenti membaca buku, Alicia pun dipukul oleh ibunya. Dengan kisah itulah dimanfaatkan oleh Angela untuk membuat novel pertamanya.
Dan Angela tidak menyangka bahwa cerita yang ia buat begitu diminati oleh banyak orang. Sampai-sampai novel karyanya dilihat oleh Alicia. Alicia pun sempat mengancam Angela karena Angela telah memanfaatkan kehidupannya dan akan membalaskan perbuatan Angela. Sebas yang mengetahui itu menduga bahwa Mad Clown adalah Alicia. Namun Angela membantahnya dan memberitahukan sebuah artikel tentang Alicia dan ibunya yang meninggal akibat kebakaran di rumahnya. Dan ini mengungkapkan bahwa Alicia adalah orang yang membakar ibunya pada awal film. Me haría mucho más daño del que yo le había hecho a ella. Entonces, Se supone que murió en un incendio, pero... Setelah mengungkapkan dibalik kesuksesannya dalam membuat novel pertamanya, Angela sebenarnya merasa bersalah karena dialah yang membuat Alicia dengan tega membakar ibunya dan dirinya. Lalu Sebas mencoba menghibur Angela yang sedang merasa bersalah. Sementara itu, Nando mendapat pesan dari Mad Clown yang mengirim lokasi keberadaan Angela. Nando pun bergegas ke lokasi yang diberikan oleh Mad Clown, yaitu di Fakultas Kedokteran MCSU. Sesampainya di sana, Nando bertemu dengan si badut pembunuh. Badut itu pun memburu Nando. Namun Nando mampu melawan si badut. Akan tetapi, badut itu berhasil membuat Nando terkapar. Ángela. Kemudian Mad Clown melanjutkan bab keempatnya mengenai kematian Nando. Angela dan Sebas yang mengetahui itu segera ke tempat di mana Nando berada. Dan rupanya Nando tidak benar-benar mati. Ia hanya pingsan setelah mendapat pukulan dari si badut. Angela pun lega mengetahui bahwa Nando masih hidup dan tidak menjadi korbannya si badut. Pada saat yang sama, Koldo membuat pengumuman bahwa Mad Clown akan berpartisipasi dalam acara penandatanganan buku di sebuah pameran. Koldo pun meminta para pengikutnya untuk menghadiri pameran tersebut dengan berpakaian seperti badut. Mendapat pengumuman tersebut, anggota yang tersisa dari klub buku itu pun datang ke pameran tersebut untuk menangkap si pelaku. Di sana mereka melihat banyak orang yang memakai baju badut sehingga mereka kesulitan menemukan Mad Clown atau si pembunuh yang aslinya. Lalu Mad Clown melakukan siaran langsung yang bisa dilihat oleh anggota klub buku. Di siaran itu menampilkan bahwa si pembunuh itu berada di pameran tersebut. Sebas dan Sarah pun menghampiri seseorang yang memakai baju badut dan mengira orang tersebut adalah si pembunuh. Namun sayangnya bukan orang itulah si pembunuhnya. Lalu melihat kegaduhan yang terjadi, polisi datang menghampiri Sarah dan Sebas. Namun Sarah kabur setelah ia melihat polisi. Polisi pun mengejar Sarah dan Sarah pun berhasil bersembunyi di sebuah tempat hingga polisi yang mengejarnya tidak bisa menemukannya. ¡No! ¿Qué es un 5G, joder? ¿Qué haces, tío? Lo que haces tú, devuélveme el móvil, tío. Vamos, vale, te lo prometo. ¿Qué coño va? ¿Qué haces? ¡Esa mierda! ¡Nando! Setelah berhasil bersembunyi dari polisi, di tempat itu Sarah bertemu dengan badut pembunuh. Badut itu mengejar Sarah dan ingin membunuh Sarah. Sekeras apapun Sarah kabur dari si badut, Sarah pada akhirnya berhasil dibunuh oleh si badut dan kematian Sarah dilihat secara langsung oleh Angela yang sedang mencari Sarah. Kematian Sarah membuat Angela sangat terpukul. Angela mencoba kembali ke teman-temannya. Di saat berkumpul kembali, Angela melihat Koldo yang sekarat menggunakan baju badut. Di lehernya Koldo pun sudah tergorok hingga akhirnya Koldo pun tewas. Lalu Eva yang tidak terlihat di kejadian tersebut tiba-tiba datang sambil memegang palu, menimbulkan kecurigaan tentang kemungkinan keterlibatannya sebagai pembunuh. Namun ketika polisi tiba di tempat kejadian, Eva membuang palunya dan berkata bahwa ia mendapat palu itu dari badut. Lalu Eva pun melarikan diri. Suasana
Suasana pun menjadi kacau, membuat Angela pingsan karena melihat pemandangan yang begitu mengerikan. ¿No he sido yo? Selanjutnya, ketika Angela sudah sadar dari pingsannya, ia mendapat pesan dari Mad Clown. Dan pesan itu berisi Sebas yang ditahan di tempat biasanya para klub buku berkumpul. Lalu Angela memutuskan untuk mencari pelaku. Angela sudah tidak tahan lagi setelah apa yang sudah ia alami. Angela pun bergegas pergi ke tempat kumpul klub bukunya. Di sana ia melihat Eva sudah sekarat. Di saat itu Eva ingin memberitahukan si pelaku. Namun sayang Eva keburu tewas. Angela pun memasuki sebuah ruangan dan melihat Sebas yang sudah terikat. Ketika Angela ingin melepaskan ikatan Sebas, Nando tiba-tiba muncul. Sebas pun langsung bilang bahwa Nando lah pelaku pembunuhannya dan meminta Angela untuk membunuh Nando. Namun Nando bersikeras bahwa bukan dialah pelakunya. Angela pun dibuat bingung sejadi-jadinya. Melihat Angela tak kunjung mengambil keputusan, Sebas tiba-tiba melepaskan ikatannya sendiri, lalu mendorong Angela dan menusuk Nando dengan sebuah palu. Di sini, Sebas mengungkapkan bahwa dirinya lah pelaku pembunuhan. Sebas telah mengatur semuanya, dimulai dari ia mengirim pesan ke profesor hingga menciptakan sebuah cerita yang dikemas dengan baik menjadi sebuah novel. Sebaslah dalang dari semua yang terjadi. Ia melakukan itu untuk membalaskan dendam kepada Angela yang telah menggunakan kehidupan pacarnya, yaitu Alicia, pada 6 tahun yang lalu. Dengan ulahnya Angela yang memanfaatkan kondisi Alicia pada 6 tahun lalu, Alicia menjadi gila dan tega membunuh ibunya dan membakar rumahnya. Sebas pun geram dan ingin membalaskan dendam atas perbuatan Angela. Angela pun tidak tinggal diam dan ia mengeluarkan pulpen lalu menusukkan pulpen itu ke mulutnya Sebas. Setelah itu Angela melarikan diri dari Sebas. Ketika sedang melarikan diri, Angela bertemu dengan badut pembunuh. Dan rupanya ada satu lagi badut pembunuh. Dan itu adalah Alicia yang melainkan Virginia. Dan rupanya Virginia adalah Alicia yang membakar ibunya dan rumahnya. Disinilah terungkap semuanya bahwa Virginia dan juga Sebas adalah sepasang kekasih. Mereka telah mengatur rencana untuk membalaskan dendam atas perbuatan Angela yang telah memanfaatkan kondisi Alicia atau Virginia untuk menjadi penulis novel. Jadi sebenarnya Virginia itu adalah Alicia, pacar dari Sebas yang pada 6 tahun lalu membakar ibunya dan rumahnya. Namun Alicia ini tidak mati. Ia bersembunyi dan mengganti namanya menjadi Virginia untuk membalaskan dendam terhadap Angela. Dan semua pembunuhan yang telah terjadi memang sudah direncanakan sedemikian rupa sehingga nantinya bisa menjadi sebuah cerita novel. Lalu novel tersebut pun dipublis dan menjadikan Alicia dan Sebas terkenal. Namun sayang, rencana yang sudah begitu matang digagalkan oleh Nando yang berhasil bangkit lalu menjatuhkan Sebas hingga Sebas tewas tertancap di sebuah patung. Sama seperti yang terjadi pada kematian Profesor Crucedo. Melihat Sebas mati, Alicia memburu Angela yang kabur. Sementara itu Nando pingsan akibat dipukul oleh Alicia. Angela yang sedang diburu oleh Alicia pergi ke suatu tempat dan bersembunyi di tempat tersebut. Alicia yang tidak mau Angela hidup pun terus memburu Angela. Namun pada akhirnya Angela berhasil membunuh Alicia dengan membakar Alicia di tempat tersebut. Setelah itu, polisi dan ambulan pun datang untuk menyelamatkan Nando yang terluka. Setahun kemudian, Nando masuk ke perkuliahan dan mengambil fakultas sastra bersama Angela. Sebagai anak baru, Nando ingin mengejar ketertinggalannya agar ia bisa terus bersama Angela. Dan Angela juga sedang mempersiapkan penulisan novelnya dikarenakan ia mendapat panggilan dari penerbit untuk membahas mengenai penulisan novelnya.
Kemudian Angela mendapat sebuah bayangan bahwa dirinya sendirian di tengah kampus. Dan tiba-tiba Alicia berada di hadapannya sambil menggunakan baju badut dan siap untuk membunuh Angela. Angela pun ketakutan dan berteriak. Lalu ceritanya pun telah selesai. Jadi kesimpulannya bahwa ternyata si pembunuh yang menggunakan baju badut dan yang meneror Angela dan teman-temannya adalah temannya Angela sendiri, yaitu bernama Sebas dan juga Virginia atau Alicia. Alasan mereka adalah untuk membalas dendam kepada Angela. Angela telah menggunakan kehidupan Virginia atau Alicia ini untuk kepentingan pribadi, yaitu membuat suatu karya novel. Namun kalau memang begitu, kenapa orang lain juga harus terlibat dan Angela sendiri pun malah masih hidup? Ya sudah kalau begitu, sekian dari Gamapras, sampai jumpa di video yang lainnya.